Shalom saudara kekasih, selamat pagi, selamat kita bertemu sekalipun lewat online. Biarlah hati kita tetap bersatu dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan masih izinkan kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kita, mari kita serukan nama Tuhan, kita panggil Dia kapan aja kita mau. Saudaraku yang kekasih, memang udah lama kita nggak bertemu ya, tidak berjabat tangan, nggak apa-apa. Tapi saat ini kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita memuji Tuhan, mari kita puji, mari kita sembah Dia. Saat ini kita mau mulaikan ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita angkat satu pujian penyembahan, pujian dan syukurku dengan segenap hati. Haleluya. Oh, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati.
kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat yang indah ini Kau masih beri kesempatan untuk kami memuji, mensyukuri segala apa yang Kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memulaikan ibadah kami. Pada saat siang hari ini Tuhan, Engkau lingkupi, jaga, lindungi kami. Kami tahu banyak kuasa kegelapan, kuasa setan iblis tidak senang di saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Tapi kami yakin dan percaya, sekalipun lewat online Tuhan, kami rindu bersatu hati, meninggikan, mengagungkan Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami pada saat siang hari ini, kami percaya dan yakin kuasa-Mu yang luar biasa berada di dalam kehidupan kami dan bertahta dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulaikan ibadah kami pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih. Puji Tuhan. Saat ini kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan karena segala perkara yang kita hadapi dalam hidup kita yakin dan percaya, perkara kecil, perkara besar, Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Kita angkat pujian kita bersama Yesus. Lakukan perkara yang besar. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kalau bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Kalau perkara kita sangat besar, kalau kita yakin dan percaya Tuhan memberikan jalan keluar, bagaimana reaksi kita saudaraku? Kalau masalah besar, masalah yang sangat besar, yang rumit, yang harus kita lalui, kalau kita dapat jalan keluar, setidaknya kita lompat bersukacita. Saat ini pun kita yakin dan percaya Tuhan, bukan yakin dan percaya, pasti Tuhan itu memberikan jalan keluar. Kita angkat pujian sekali lagi dengan semangat. Haleluya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar
tiba waktunya kita mau mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya bisa menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita dan kita mau menyembah Dia. Ya Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bisa beribadah kepada Tuhan, kami bisa memuliakan nama Bapa di surga, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan yang telah dinaikkan di hadapan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa merasakan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu,
berkata-kata melalui kehidupan hamba-Mu, supaya kami bisa mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak ini. Kami percaya melalui kuasa firman Allah, hidup kami dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya luar biasa, ya. Kita bersyukur kalau pada saat siang hari ini kembali kita boleh ibadah online, ya. Puji nama Tuhan. Pada saat siang hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan dengan tema mengenai pemeliharaan Allah, ya. Kita bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini semua adalah karena pemeliharaan Allah. Ya, apakah yang disebut dengan kita dipelihara itu adalah kita menjadi orang yang kaya raya? Ya, kita akan lihat dulu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Filipi pasal yang keempat ayat ke-19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ayat ini ditulis oleh Paulus. Ya, siapa Paulus? Paulus adalah, ya sebelumnya adalah seorang penganiaya. Dia tidak menyukai kepada orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Ya. Tapi kemudian setelah dia, dan sebelumnya nama Paulus ini adalah Saulus, ya, sebelum dia bertemu dengan Yesus. Tapi ketika dia bertemu dengan nama Yesus, ya, maka hidupnya betul-betul diperbaharui. Namanya pun diganti, bukan lagi Saulus, ya, seorang penganiaya, tapi menjadi Paulus. Itu latar belakang daripada Paulus, ya. Dia adalah seorang yang menganiaya, yang mengejar-ngejar orang yang akan mengikuti Yesus. Tapi kita bersyukur bahwa Saulus ini kemudian akhirnya dia bertobat dan dia menjadi seorang yang luar biasa setelah dia menjadi milik Yesus. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya mengalami yang namanya pembaharuan. Apalagi setelah dia dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dia betul-betul menjadi seorang yang berani mengabarkan Injil kebenaran daripada Tuhan. Nah, kalau Paulus ini berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan dikatakan Allahku akan memenuhi segala keinginan, bukan, tapi keperluan. Ya. Karena yang namanya keinginan itu banyak, tidak bisa kita sebutkan mungkin satu persatu, itu terlalu banyak keinginan. Ya. Tapi keperluan Tuhan tahu bahwa itu yang sedang dibutuhkan. Ya. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka keperluan itu akan Tuhan cukupkan. Kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus imani. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang tidak pernah berubah. Janjinya adalah ya dan amin. Ya. Kita tahu bahwa sekarang ini adalah masa-masa yang sulit. Masa-masa yang begitu susah. Orang yang sedang bekerja kemudian dikurangi jam kerjanya, sampai gajinya pun dikurangi. Dan lama-lama orang yang bekerja ini kemudian dirumahkan, sampai akhirnya tidak mendapatkan gaji. Ya. Nah, kemudian orang yang
ingin bekerja pun saat ini sulit. Karena apa? Karena mungkin kantor-kantor belum bisa menerima pegawai yang baru. Ya. Masa-masa yang sulit seperti ini, biarlah kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita percaya ya bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Ya, kita jangan sampai bersandar kepada pikiran kita sendiri, yang kita bersandar dengan kemampuan kita sendiri. Kita hanya mengandalkan apa yang menurut kita itu betul-betul sulit. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Jadi bagaimana supaya kita ini tetap di dalam pemeliharaan Allah? Ada 3 hal, ya. Yang pertama adalah mendengar apa kata Tuhan. Mari kita dengarkan apa sih kata Tuhan. Tuhan minta apa? Kita harus berbuat apa? Kita harus melakukan apa? Ya. Kita percaya kalau kita mau mendengar suara Tuhan, maka di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-1 kita akan baca. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Inilah firman Tuhan. Kalau kita mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan, pasti, ya bukan barangkali, bahwa Mazmur 23 ini, ayat yang ke-1 tadi yang sudah dibaca sampai ayat yang ke-5, pasti itu terjadi. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun kita mungkin ya bekerja hanya 2 minggu dalam sebulan, bahkan kita harus diam di rumah, kita sebagai orang percaya, kita tetap berserah seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam segala perkara, sehingga Tuhan menggenapi janjinya bahwa takkan kekurangan aku. Bahkan Dia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba-domba dibawa kepada rumput, bukan rumput yang kering, tapi kepada rumput yang hijau. Maka domba itu akan makan rumput sampai kenyang, dan dia merasakan sukacita dengan rumput yang hijau itu. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia tidak membawa kepada air yang bergelombang yang akan membuat menjadi hanyut, tetapi Dia membimbing kepada air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, kita percaya oleh karena nama Tuhan, bahwa kita betul-betul boleh merasakan sukacita, boleh merasakan keajaiban daripada Tuhan, boleh merasakan pemeliharaan daripada Tuhan. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, kita akan baca juga di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sudah jelas ayat ini mengatakan, sampai apa katanya? Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, kemudian tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dari dalam hati, yang kita tidak pikirkan dari mana itu datangnya berkat. Kadang-kadang itu bisa terjadi. Kita tidak berpikir bahwa akan ada orang yang tiba-tiba membawa berkat. Dan itu pernah saya alami sendiri. Ketika saya merasa waktu itu betul-betul tidak ada sesuatu, ada hal-hal yang harus saya pikirkan,
Bagaimana ini caranya kalau tidak ada berkat? Ternyata luar biasa. Bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Kita tidak mendengar siapa itu. Kita tidak mengerti. Tiba-tiba Tuhan datang lewat orang pastori untuk membawa berkat. Luar biasa. Ini adalah pertolongan daripada Tuhan. Ini adalah pemeliharaan daripada Tuhan. Jadi yang penting bahwa kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita harus beribadah online. Ya, tidak bisa berhadapan langsung, bertatap muka langsung. Ya, tapi kita sama-sama berkumpul bersama keluarga dan kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Apa dikatakan? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah dikatakan katanya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan sampai kita ketika tidak ada ibadah di gereja, di rumah pun tidak pernah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan. Biarlah kita tetap sama-sama berkumpul dan kita beribadah, sekalipun hanya lewat online. Ya, karena ini firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, apalagi nanti kalau memang sudah dibuka kembali rumah-rumah ibadah, marilah kita belajar untuk mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Belajar utamakan Tuhan. Memang daging itu senantiasa inginnya untuk menyukakan dagingnya sendiri. Dia tidak mau dibawa untuk hal-hal yang membuat dagingnya menjadi susah. Tapi daging ini maunya dibawa ke tempat-tempat yang membuat dia menjadi sukacita. Ingat firman Tuhan mengatakan, janganlah kita meninggalkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita belajar mengutamakan itu yang namanya ibadah. Ya. Biarlah kita akan mau melakukan. Karena apa? Di situ ada nasihat. Apalagi di sini dikatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah mulai digenapi. Bahwa kedatangannya itu sungguh tidak lama lagi. Mari kita mau semakin giat melakukannya. Jangan sampai kita semakin hari semakin kendor, semakin hari semakin kendor, maka iblis akan merampas hidup kita dan kita akan dibawa kepada jurang, yaitu kebinasaan. Sekalipun secara daging mungkin pada saat ini kita akan dibawa ke tempat-tempat yang indah, ke tempat-tempat yang menarik, ke tempat-tempat yang betul-betul menyukakan diri kita, tapi akhirnya hidup kita akan masuk di dalam kehukuman yang kekal. Jangan sampai itu terjadi, ya. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, mari juga kita akan belajar untuk memberi. Ya, kita belajar untuk memberi. Apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 38? Lukas pasal yang ke-38 ayat yang Lukas 6, maaf. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 kita akan sama-sama buka. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Biarlah kita akan belajar untuk memberi. Firman Tuhan mengatakan, berilah
dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang. Ya. Dalam keadaan situasi seperti ini, apakah kita bisa melakukan untuk memberi, untuk melihat saudara seiman kita, atau untuk melihat mungkin siapa yang pada saat ini sedang kekurangan? Padahal kita sendiri mungkin juga tidak terlalu berlebihan. Tapi bisakah kita melihat saudara kita yang saat ini sedang menderita? Mari kita mau belajar apa yang firman Tuhan tadi katakan. Ya, apa yang Tuhan inginkan. Tadi yang pertama dikatakan, mari kita mendengar apa kata Tuhan. Ya, apa yang Tuhan inginkan, mari kita belajar melakukan. Kemudian yang kedua, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan juga, yang ketiga, jangan sampai kita tidak melakukan. Yang ketiga adalah kita belajar untuk memberi. Orang lain berlomba-lomba membawa sembako, membagi-bagikan sembako. Ya, karena memang mungkin ada. Sementara mungkin kita mengatakan, jangankan kita membagikan kepada orang lain, kita sendiri pun masih dalam kekurangan. Kita lihat, ya, ada contoh dalam Alkitab mengenai persembahan seorang janda. Dia tidak memberi dengan kelebihannya, tapi dia memberi justru dalam keadaan kekurangan. Tapi ternyata Tuhan menilai, ya, bahwa janda itulah yang memberi terbanyak karena dia memberi dalam kekurangannya. Orang kaya bisa memberi dengan uang yang cukup banyak, tapi Tuhan melihat hati. Ya, ternyata dia itu lebih daripada orang-orang lain. Sekalipun mungkin dilihat dengan pandangan mata bahwa yang dia berikan itu sangat kecil dan paling kecil dibandingkan yang lain. Ya, itu yang disebut dengan memberi, ya, dengan sepenuh hati. Dalam keadaan seperti ini pun kita masih bisa melakukan hal memberi, maka Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Ya, Tuhan pasti, bukan barangkali Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah, ya, pemeliharaan Allah. Saya percaya kalau kita mau belajar 3 hal tadi, mendengar apakah yang dikatakan oleh Tuhan, ya, yang pertama, dan yang kedua setia beribadah, dan yang ketiga kita mau belajar untuk memberi, saya percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan sanggup memelihara kita. Kita percaya sehingga apa yang kita minta kepada Tuhan, ya, pasti Tuhan akan jawab. Lalu mungkin ada yang bertanya, apakah, ya, yang namanya pemeliharaan Allah itu berarti kita juga terhindar dari penderitaan? Tuhan memelihara kita. Apakah kita terhindar dari penderitaan? Firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengikut aku, dia harus memikul salib. Ya. Penderitaan ada, masalah ada, sakit penyakit juga ada. Tapi Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Tuhan tetap memberikan kemampuan untuk dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup memelihara. Ya, saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, ya, biarlah sesuai dengan tadi ayat yang pertama dikatakan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Puji Tuhan, amin. Inilah firman Tuhan yang saya bawakan, kiranya boleh memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, untuk kita boleh tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan,
Engkau sudah berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan, sekalipun lewat online Tuhan. Kami menyerahkan umat ketebusan-Mu yang ada pada saat ini. Kami tidak tahu keberadaan sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan. Mungkin ada di antara umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah tangan-Mu yang berkuasa Engkau akan menjamah umat-umat Tuhan yang sakit. Yang lemah Tuhan Engkau akan kuatkan. Jangan biarkan terus menjadi lemah, tapi Engkau senantiasa berikan kepada mereka kekuatan untuk bangun kembali, untuk bangkit kembali. Yang di dalam keadaan susah, Tuhan Engkau hiburkan. Mungkin juga yang berada di dalam masalah hidupnya, Engkau senantiasa tolong campur tangan. Tidak ada perkara mustahil bagi Engkau Tuhan. Kalau kami mau berserah seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, Engkau pasti akan bertindak, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mungkin juga pada saat ini Tuhan ada umat-umat-Mu yang tidak memiliki pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau akan tolong. Biarlah Engkau akan memberikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, bukan dengan apa yang kami inginkan, tapi sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa memberkati mereka juga. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinet yang ada Tuhan. Biarlah Engkau akan memakai mereka, Engkau akan berkati mereka Tuhan, sehingga di dalamnya nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan juga RT RW di tempat kami berada masing-masing. Engkau senantiasa memakai mereka, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-umat kudusan-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, persekutuan dalam Allah Roh Kudus boleh menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali di atas awan-awan yang permai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang beriman sepakat katakan amin. Puji Tuhan.